Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya kelas 11 yang saat ini tengah mengikuti kegiatan daring belajar mengajar bersama Pak Vitoyo ya. Untuk hari ini materinya, kalau kemarin kalian sudah UTS, sekarang kita akan mempelajari materi baru yang berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan internasional. Saya buka dulu, nanti saya pakai lagi. Selama pandemi harus menggunakan masker. Kita lanjutkan materinya berikut ini. Baiklah, untuk siswa-siswi kelas 11 pada hari ini Pak kita akan menjelaskan mengenai materi baru setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk hari ini materi yang akan kita diskusikan yaitu sistem hukum dan peradilan internasional. Ini adalah kelanjutan dari materi-materi sebelumnya di semester 6. Apa itu? Yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia bersifat nasional dan sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Nah, untuk itu kita atau kalian akan mendapatkan pembahasan mengenai kelanjutan dari materi di Indonesia. Sekarang kita menginjak ke dunia internasional. Sebelum kita menginjak, Pak Tit ingin tahu di antara kalian apakah sudah memegang buku paket atau membuka modul yang Pak Tit berikan pada saat itu. Kalau sudah, tolong disimak dengan baik dan dilihat video ini. Kita sama-sama belajar mengenai internasional atau kawasan internasional. Kalau kita melihat bahwa pada dewasa ini pandemi COVID merupakan masalah internasional yang signifikan, dan sampai saat ini pun kita diharapkan untuk selalu melakukan 3M, gitu ya. Terus bagaimana menyiasati dari permasalahan ini atau masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan masalah internasional? Nah, saat ini kita bahas mengenai sistem hukum itu sendiri. Saya mau tanya, apakah kalian tahu apa itu sistem hukum internasional? Kalau menurut pendapat para ahli sistem hukum internasional, dalam buku kalian ada pendapat dari Oppenheimer, Mokhtar Kusumaatmadja, dan yang lain sebagainya mengatakan bahwa sistem hukum itu mengatur seluruh negara di dunia dan berkaitan dengan kepentingan negara di dunia. Nggak bingung kan? Oke, kita lanjutkan. Seperti apa? Nah, pada sejarahnya awal mula istilah hukum internasional itu muncul di saat zaman Romawi, yaitu muncul istilah yang dikatakan ius gentium atau hukum antar bangsa. Di saat abad 89 Masehi, bangsa Romawi sudah mengenal hal itu, ditandai dengan adanya peperangan dengan negara atau kawasan di wilayah sekitarnya. Perkembangan itu kemudian menjadi ius intergentium, yang artinya hukum diterapkan bagi kaula negara atau orang asing, yang dikatakan juga mengalami perkembangan menjadi druid de base dan seterusnya, akhirnya menjadi sistem hukum internasional. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau terlalu cepat? Saya yakin kalian sudah membaca atau literasi dari buku modul yang sudah Pak Tit berikan. Saya lanjutkan. Dalam perkembangan, hukum itu sendiri dibagi menjadi hukum perdata internasional dan hukum pidana internasional. Sama seperti hukum nasional itu kalau dibagi berdasarkan penggolongannya, ada hukum nasional dan ada hukum internasional, atau hukum perdata dan ada hukum pidana. Kalau ini sekarang kita belajar sifatnya internasional, maka ada hukum perdata internasional dan ada hukum pidana internasional. Apa itu? Coba dicari. Kalau kalian tahu, saya kasih waktu 2 menit. Kelamaan ya, 2 detik ya. Saya jelaskan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang bertujuan untuk mengatur hubungan hukum suatu negara antar warga negara dan warga negara di negara lain. Jadi permasalahannya, kalau saya piutang dengan penduduk di Malaysia,
yang sifatnya sudah sengketa, maka mau tidak mau saya akan masuk di dalam ranah pengadilan hukum perdata internasional. Bila saya ada perjanjian bisnis dengan orang dari negara Inggris, maka itu akan masuk kawasan hukum perdata internasional. Sedangkan hukum pidana internasional dari pengertiannya yaitu bertujuan untuk mengatur negara yang terjadi antar satu negara dengan negara lain. Jelas ya perbedaannya? Jadi kalau pidana itu antar negara, kalau perdata antar warga negara dari negara satu dengan negara lain. Jadi kalau pidana saya warga negara Indonesia membunuh warga negara dari Amerika misalkan ke Rusia, maka saya akan dihukum pidana internasional. Loh Pak, itu kan berkaitan dengan individunya. Iya, tapi individu itu dilindungi oleh negara. Jadi negara antar negara. Tapi kalau perdata, apakah saya dilindungi di saat saya mengadakan bisnis dengan negara lain atau warga negara lain? Tidak kan, itu keinginan saya. Itu perbedaan. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan kepada hukum dari arti modern berdasarkan konferensi Wina. Ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis, kemarin apa ya? Hukum yang dikodifikasikan atau hukum yang dibukukan secara tertulis. Jadi sudah dibukukan kayak gini, itu hukum tertulis. Tapi kalau nggak dibukukan, seperti hukum adat dan sebagainya, itu dikatakan hukum tidak tertulis. Memang ada Pak, ada di internasional dikatakan adalah perjanjian tidak tertulis atau international agreement not in written form. Contohnya, negara Prancis berjanji pada mahkamah internasional di Den Haag tidak melakukan percobaan nuklir, tapi kenyataannya melakukan. Maka itu dikatakan hukum tidak tertulis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti setelah saya jelaskan, coba kalian bisa mengamati sebuah video. Sebelum kita lihat video, saya lanjutkan lagi. Dalam perkembangan hukum internasional sendiri, ada asas-asas yang mengatur hukum internasional. Apa saja asasnya? Ada asas teritorial, yaitu yang berdasarkan kekuasaan suatu negara atas daerahnya tersendiri, jadi kawasannya sendiri, itu asas teritorial. Ada asas kebangsaan, di mana asas itu berdasarkan kekuasaan negara untuk seluruh warga negaranya dimanapun, jadi dikatakan asas kebangsaan. Dan asas kepentingan umum, yaitu asas negara yang memiliki tugas untuk melindungi dan mengatur berbagai bentuk kepentingan yang berada dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya apa? Di saat asas itu berlangsung, maka dia harus melindungi kepentingan warga negaranya. Dan itu sudah dijelaskan dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 70. Bisa disimak. Nah, berbicara mengenai hukum internasional, pasti kita tahu ada masalah-masalah internasional. Contohnya Chernobyl yang nuklir di Rusia, kemudian yang suka Korea, ya drakor Korea, Sisyphus. Nah, itu juga mengenai drama nuklir. Nah, itu juga masuk dalam ranahnya internasional karena mengakibatkan banyak orang di dunia yang meninggal ataupun negara yang bersangkutan meninggal. Kemudian tentang Myanmar, pembunuhan gitu ya, Rohingya, itu kasus internasional. Kemudian diskriminasi yang ada di Amerika, pembunuhan oleh polisi, itu bisa masuk ranah internasional. Jadi kita harus bisa men-scope mana masalah nasional atau negara kita dan mana masalah internasional antar negara atau negara di dunia. Jadi kalau kita melihat nanti misalkan kamu mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan masalah nasional dan masalah internasional dengan ranah yang akan diproses dalam proses internasional atau proses nasional, jadi mau tidak mau kalian harus bisa. Oke? Hukum internasional itu tidak sekonyong-konyong gitu ya hadir, tapi hukum internasional itu sudah ada sumbernya. Sumber hukum internasional itu berdasarkan perjanjian internasional tersendiri atau dikatakan traktat gitu ya, traktat internasional. Sama seperti kalian belajar sumber hukum nasional, ada jurisprudensi, traktat dan sebagainya, sama.
Jadi sumber hukum internasional itu yang pertama ada traktat, yang kedua ada kebiasaan internasional atau kostum atau custom bahasa Inggrisnya ya. Kemudian yang ketiga ada asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab. Kemudian ada keputusan hakim sama jurisprudensi, dan ada ajaran ahli para hukum atau dikatakan doktrin. Dalam prosesnya, keputusan hakim merupakan suatu keputusan pengadilan dalam arti luas yang meliputi berbagai bentuk peradilan internasional dan nasional termasuk mahkamah arbitrase. Arbitrase itu membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan wilayah yang sifatnya internasional. Ya. Jelas ya sumber hukum. Kalau sumber berarti ada 5 tadi. Traktat, kebiasaan, asas hukum, jurisprudensi, dan atau ajaran ahli hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional. Siapa itu? Pelaku hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara itu sendiri. Maka negara kalau melanggar maka bisa dihukum internasionalkan. 2. Tahta suci. Siapa? Tahta suci itu adalah Romawi Itali atau negara di Romawi, Vatikan atau gereja suci. Itu diberikan hak hukum internasional. Kemudian PMI, jadi yang ada di sini adalah pelaku internasional yang harus dilindungi. Organisasi internasional, orang perseorangan sampai dengan pemberontak atau pihak dalam sengketa. Jadi kalian bila ada pertanyaan nanti silakan lihat di videonya, kemudian bisa tanya lebih lanjut di WA atau di YouTube-nya itu atau di video nanti yang saya kasih share. Silakan kita diskusikan atau melalui Google Classroom, gitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Sebelum saya akhiri, oke, kita saksikan video tentang sistem hukum internasional dan nantinya peradilan internasional. Silakan. Dalam bahasa Ibrani, Yerusalem disebut Yerusalem dan dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia, sekaligus kota yang selalu diperebutkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh beberapa pihak. Konflik Palestina-Israel bermula dari konferensi Zionis pertama atau Basel Congress pada 1897 di Basel, Swiss. Dalam konferensi tersebut, organisasi Zionis merumuskan pembentukan Israel. Pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hamdan Bashar berpendapat, sebagai kota suci bagi 3 agama Abrahamik, tak heran jika Yerusalem selalu diperebutkan. Nah, yang dituntut oleh Palestina adalah itu, karena di situ ada beberapa situs juga yang berkaitan dengan 3 agama, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama Islam ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu mestinya Yerusalem ya nggak usah diutak-utik gitu, dibiarkan aja menjadi wilayah yang bisa digunakan oleh 3 agama itu. Jadi sisi agama sih semestinya tidak terjadi permasalahannya. Yang bermasalah ketika kemudian secara politik ingin dikuasai oleh sekelompok. Jadi tidak punya siapa-siapa, tapi punya semua siapapun yang dikelola secara bersama sebagai international territory. Sejak tahun 1960, sejumlah negara dan Dewan Keamanan PBB terus menggalakkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Salah satunya Perjanjian Oslo tahun 1993 hingga KTT Paris 2017. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, mengaku Palestina tetap membuka Yerusalem sebagai tempat suci 3 agama dengan catatan kota tersebut ada di bawah kedaulatan Palestina. نحن أعلنا
قلنا أن مدينة القدس ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون مدينة مفتوحة لكل الأديان، يسمح لكل الطوائف الإسلامية والمسيحية واليهودية بممارسة حياتها الدينية اليومية بشكل اعتيادي وبشكل طبيعي. لا يوجد لدينا عقدة في ذلك، ولكن للأسف إسرائيل هي التي تقوم بعرقلة ذلك وخلق عراقيل وصعوبات وسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونحن نشاهد الغطرسة ودخول الجيش الإسرائيلي وقطعانه إلى ساحة المسجد الأقصى وإلى الكنائس وإلى آخره. لذلك نحن لا توجد لدينا عقدة في مسألة أن تكون المدينة مسموح لممارسة هذه الديانات السماوية الثلاث. Berdasarkan data dari Civic Coalition of Jerusalem, hingga kini populasi Yerusalem sekitar 800 jiwa. Penduduk Israel mencapai 542 jiwa dan penduduk Palestina 324 jiwa. Meskipun warga Palestina di Yerusalem semakin sedikit dan hanya tersisa 37% dibandingkan tahun 1967, Palestina tetap akan memperjuangkan kedaulatan negaranya. Vina Nabila, Jakarta. Baiklah, sekarang setelah kalian melihat videonya, maka tugas untuk kalian yang sudah mempunyai analisa tentang melihat video atau melihat tayangan gitu ya, kamu lihat sekarang analisa video tersebut. Mengenai apa? Saya ingin tahu sejauh mana kalian bisa memahami materi saat ini, sistem hukum ini ya, yang pertama. Yang kedua, siapa pelaku-pelaku hukum internasional bila dilihat dari konflik internasional yang kalian lihat gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana solusi? Tapi tunggu untuk jawaban itu nanti di GG atau Google Classroom dan bisa nanti silakan dipantengin juga Google Classroom-nya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan untuk minggu depan, masih tetap dalam sistem hukum dan peradilan internasional. Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.